Mengungkap kebohongan ijazah Jokowi, sebuah investigasi yang dibungkam. Setelah 11 tahun bergulir, kasus ijazah Presiden Jokowi justru semakin gelap. Bukti-bukti yang diungkap dalam acara ini justru mempertanyakan ada apa sebenarnya di balik penolakan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Mafia hukum beraksi, dari kriminalisasi hingga pembungkaman. Profesor Gayus Lumbun dengan berani mengungkap kekhawatiran terbesar. Ini akan menimbulkan polarisasi hukum dan politik yang berbahaya bagi Indonesia. Solusi ditolak, Jokowi pilih jalur hukum ketimbang kejujuran. Profesor Gayus menawarkan solusi damai. Presiden Prabowo harus mengeluarkan abolisi untuk menghentikan konflik ini. Jadi kita balik ke kasusnya Mas Roy dan CS. Kenapa kemudian dijadikan tersangka? Karena tidak menggunakan badan-badan pemerintah tadi, badan-badan negara publik, tadi. Ya. Badan-badan publik. Iya, melalui sarana itu. Tapi itu kan perbandingan. Tapi bahwa masyarakat, rakyat berhak untuk menanyakan dokumen terkait pejabat atau ex pejabat tentang profilnya. Itu diatur dalam undang-undang boleh. Ya. Dan pejabat wajib menunjukkan. Tapi ketika dianggap misalnya ugal-ugalan gitu, maka dijadikan tersangka. Tidak begitu. Jadi gimana? Ini proses pengadilan mempunyai namanya satu syarat yang akan berjalan di pengadilan. Dan ini sudah terjadi. Bahkan ada pencekalan. Pertanyaannya tadi, apakah putusan pengadilan itu betul-betul mempunyai legalitas yang diterima oleh publik? Belum tentu. Karena ada legitimasi. Saya katakan presiden yang ditunjuk secara legalitas melalui pemilu, ditunjuk dilantik si presiden pun kalau masyarakat mempunyai legitimasi yang berbeda, kecakapannya kurang, apa dipersoalkan secara masif, itu bisa dibatalkan, bisa batal, tidak berkekuatan hukum dia. Nah, lanjutan dalam kasus ini sekarang sudah berjalan. Saya akan mengatakan tadi, apakah nanti putusan hakim diterima oleh masyarakat secara legitimasi? Misalnya Pak, misalnya putusan hakim menyatakan Mas Roy bersalah, Roy. Katakan ya begitu atau Mas Roy dibetulkan misalnya. Dibetulkan maksudnya? Ditolak, dianggap yang betul presiden, mantan presiden misalnya. Dianggap Pak Jokowi yang benar, Mas Roy bersalah gitu. Legalitas hukum di negara hukum. Iya. Tetapi itu tidak otomatis bisa hidup di masyarakat. Bisa diterima oleh publik. Bisa tidak diterima juga. Ya, maksudnya ketika itu terjadi, belum tentu publik bisa menerima. Belum tentu. Kalau legitimasi publik menganggap ini tidak ada keadilan sosial, tidak ada social justice. Kan sudah ada sidang sebelumnya, Gus Nur dan Bambang Tri. Oleh karena itu, saya akan melanjutkan sedikit kalau waktu saya masih diizinkan. Silahkan. Maka lebih dekat lagi, Prof. Maka putusan pengadilan itu tidak satu-satunya jalan diharapkan oleh dua pihak. Tidak perlu itu. Artinya maksudnya tidak perlu gimana, Prof? Artinya proses di pengadilan itu belum tentu bisa living di masyarakat sebagai diterima. Saya membaca, artinya begini, belum tentu putusan pengadilan itu benar. Kalau benar, secara hukum harus diakui Harus diakui benar. Tapi belum tentu diterima oleh masyarakat. Betul. Belum tentu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Betul sekali, karena yang satu adalah legal justice dan yang lain social justice. Itu bisa berbeda walaupun pengalaman mengetok. Oleh karena itu, saya mengatakan yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu dari dua bekas. KPU dan UGM tutup mata. Selama 11 tahun, Jokowi terbukti lebih memilih jalur represif, membungkam pengkritik dengan pasal karet, menggerakkan aparat untuk mengkriminalisasi Roy Suryo dan kawan-kawan, serta bersembunyi di balik proses hukum yang berbelit. Semua itu demi menutupi satu kebenaran sederhana, bahwa ijazahnya tidak mampu ia pertanggungjawabkan keasliannya di depan publik. Sangat memalukan bahwa seorang presiden justru menjadi contoh terburuk dalam dunia pendidikan. Ijazah SD-nya dipertanyakan, SMP-nya tidak jelas, SMA-nya bermasalah, lalu dengan keberanian apa dia menggunakan gelar sarjana untuk memenuhi syarat konstitusional menjadi presiden? Ini bukan lagi sekadar pelanggaran administratif,
melainkan penipuan terstruktur terhadap konstitusi bangsa ini. Bukan, ini maksud saya sama-sama oplosan. Oplosannya itu sudah dimulai dari tingkat SD, SMP, SMA. Oke, ada banyak masalah. Oh iya banyak masalah. Oke. Baru kita masuk ke sini nih sekarang. Oke. Ini yang kita bicarain bapaknya, itu untuk anaknya itu. Enggak, jangan begitu dulu. Saya mau bilang dunia pendidikan kita nih punya masalah-masalah seperti ini. Lalu masuk ke masalah ini. Saya mau sederhana nih, tugas yang kedua adalah setahu saya, barangkali sebelum sampai menjawab Anda, apakah ijazah ini bisa dipersoalkan di pengadilan? Itu maksud saya begini. Saya mau ikut proses, orang itu mendaftar, lalu kuliah, lalu ada KKN dulu ya, kemudian ada wisuda dan lain segala macam. Di tengah-tengahnya itu ada yang disebut proses pembuatan skripsi. Yang mana ada perbaikan, kadang-kadang habis ujian skripsi ada perbaikan, ada lolos langsung. Yang saya mau tanyakan, tugas kepada Bapak dan Ibu yang sedang ada di rumah, kamera mana nih? Kameranya yang mana? Enggak, mau kasih tahu, mau kasih tugas. Oh yang itu ya, mau kasih tugas. Coba lihat di semua skripsi kita, ya skripsi saya juga misalnya, kapan perlu kita upload sama-sama, itu pasti ada sesudah kita ujian skripsi, pelan-pelan, terang-terang Pak, terang-terang. Sesudah kita ujian skripsi, itu nanti bisa lulus langsung, bisa ada perbaikan, tapi kemudian ada tanggal pengesahan dari ujian skripsi, dari skripsi kita, ya kan, yang mana ditandatangan oleh pembimbing, misalnya pembimbing 1, pembimbing 2, lalu dekannya. Itu ya, ada tanggalnya kok di situ. Tanggal berapa gitu. Saya bisa nanti upload, saya punya gitu. Atau kita upload sama-sama. Ini sahku, mana sahmu, kurang lebih begitu ya. Nah, tapi saya mau mengatakan, ini tugas nih, mumpung ada kamera di situ, nanti Bapak dan Ibu pas break lari buka skripsi kita. Nanti pada lembar pengesahan skripsi ya, sesudah ujian akan ada tanggal ujiannya, tahun ujiannya ditandatangani oleh pembimbing 1 kalau cuma 1 waktu itu, atau 1, 2, dan kemudian oleh dekannya. Pasti harus ada. Harus ada. Bapak kan ujian sama saya dulu ya? Iya, kalau nggak salah ada ya? tanda tangan Prof. Egi di situ. Ada ya? Ada. Ada tanggalnya di situ Ada. ya? Kalau tidak ada, Anda mengatakan Bapak Sekjen PBI ada juga ya? Oh ada. Nah maksud saya. kalau tidak ada, Anda mengatakan Maksud saya gini, pelan-pelan. ini langsung biar nggak terlalu panjang, Prof. Enggak, saya justru pelan-pelan supaya semua yang di rumah buka-buka lagi skripsinya. Iya. Tujuan saya ingin mengatakan kenapa bisa tidak ada tanggalnya? Mungkin lupa. Oke. Bongkar kebohongan sistematis, penyogokan gelar. Saat mahasiswa UGM asli bertarung melawan pembela kebohongan. Dengan mata berapi-api, Roy Suryo, alumni UGM sejati, berdiri tegak membela martabat alma maternya. Jangan benarkan yang salah. Hardiknya pada Joshua Sinambela yang berusaha melegalkan ketiadaan tanda tangan penguji skripsi. Fakta yang dibungkam. Joshua mengklaim banyak skripsi tahun 85 tanpa tanda tangan penguji. Roy Suryo membantah. Itu bohong besar. Saya sebagai alumni UGM memastikan semua skripsi ada tanda tangannya. Andi Azwan berusaha memotong, tapi Roy menyergap. Diam, Anda bukan alumni UGM. Jangan mengajari saya tentang kampus saya sendiri. Pertanyaan menggelegar. Mengapa mereka begitu nekat membela ketiadaan tanda tangan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok kampus UGM tahun 85 itu? Benarkah ini bukti adanya mafia gelar yang melindungi Jokowi? Terutama di Fakultas Kehutanan. Mayoritas 50% ke atas. Enggak, ini Sebentar, saya bantah. Tapi di fakultas lain, Saya punya dokumentasinya. Anda punya itu fakta. Iya, saya Ya, punya. di saya fakultas bantah, lain juga saya bantah. demikian. Iya, fakultas lain juga sebagian sebut. Tapi lebih Tidak ada banyak tanggalnya, tidak ada yang tanda tidak tangan. ada tanggalnya, ada Iya. ya, itu karena Bahkan Anda bisa mengklaim 50% mahasiswa yang lulus tahun 85, katakanlah seperti itu. Iya. Tidak ada tanda tangan, tidak ada tanggal, tanda tangan dosen penguji, dosen Iya, bimbing, tidak ada. Bentar. betul. Bentar. Itu di skripsi. Tetapi Tidak boleh membenarkan yang salah. di lembar pengesahan dulu bicara. Tidak boleh membenarkan yang salah. Yang benar itu ada tanda tangan. Nanti dulu. Selesaikan dulu. Jangan Anda dipotong. bukan lulusan UGM. Anda Ya, bukan tapi lulusan Anda UGM. itu Anda bukan lulusan UGM. Ini ngaco ini. selesaikan dulu.
Ya, Bentar. Selesaikan dulu. Nanti Mas Roy. Oke. Saya Selesaikan dulu. menyampaikan fakta. Iya. Saya tidak berpendapat di Oke. sana. Saya Nggak ingin apa-apa. menyampaikan Mas, faktanya. Nggak apa-apa. Yang ada tanda tangannya ada nggak? Ada. Ya udah. Berarti yang ada Jokowi tanda juga tangannya ada. lebih benar kan? Begini loh Mas Roy. Iya. Jadi artinya begini. Ditandatangani dan tidak. Jangan membenarkan yang salah. Tidak Tapi begitu. 50% Mas Roy. Tetapi itu Dia faktanya. mengklaim 50% tidak ada tanda tangan, tidak ada tanggal. Coba kalau 50% jumlahnya berapa? Nggak boleh mengatakan 50%. Kalau ada jumlahnya 80-an, ribuan. Saya punya dokumentasinya untuk Iya. Fakultas Kehutanan Jumlahnya berapa? Anda yang tahun punya data? 80-an. Saya cek di Visipol UGM semuanya bertanda tangan. Jadi Anda nggak bisa Jadi, mengklaim gitu, saya nggak Mas. bilang Visipol karena Visipol tahun segitu sudah nggak ada. Pak. Ada. Udah Saya Pak, masih lihat. angkatan Aku tahun dulu segitu dosen nggak ada. Visipol juga, Mas. Iya, paham. Saya lihat. Jadi maksud saya gini, oke Mas Joshua, saya hargai pendapat Anda. Kalau ternyata nemukan yang banyak Iya, yang saya banyak nggak menyampaikan tanda tangannya. fakta. Boleh nggak Oke. saya bisa saya Tapi lanjutkan kan dulu? akan lebih bagus lagi. Saya bisa lanjutkan Oke, dulu. silakan dulu. Aiman kasih dulu dong. Enggak, kamu nggak usah ngomong. Ya, kasih dulu dong bicara. Iya, oke. Ini belum selesai langsung main Oke, potong. silakan lah. Silakan. Iya, jadi di sini sebenarnya titik problemnya sebelumnya ya. Jadi Mas Roy atau Rismon dan seterusnya itu mempermasalahkan skripsi, terutama yang nggak ada tanda tangannya lah. Pak Jokowi sendiri ada tanda tangannya, ya. Nggak ada. Tetapi beberapa temannya tidak ada tanda tangannya. Nah, Pak Jokowi ada sebentar. pembimbing dan dekan ada Pembimbing, dan dekannya. dan dekan. Jadi disahkan. Nanti saya jawab. Ya. Oke. Oke, tetapi beberapa yang lain memang tidak ada tanda tangannya. Itu fakta. Jadi kita sampaikan Beberapa yang lain maksudnya temannya yang lain. teman-teman yang lain Oke. ya, tahun 80-an ya. Kemudian terkait dengan font ya. Saya menemukan saya Kita nggak masuk bicara tanda font-fontan tangan ya. aja, nggak usah font. Saya nggak masuk font-fontan. Enggak, nanti Ya, saya Bro. melanjutkan Saya dulu. kita dengarkan dulu dari ya, Bang jadi Joshua, silakan. halaman pengesahan di zaman itu tahun 80-an. Saya pastikan font itu sudah ada dan sudah digunakan di berbagai fakultas. Times yang New ada. Roman. Times New Roman. Tahun 80-an sudah ada. 80-an. Times New Roman versi percetakan. Bongkar kebohongan para termul. Bantingan telak dari Roy Suryo. Joshua Sinambela berusaha mengelabui publik dengan klaim Times New Roman sudah ada sejak 1930. Tapi, dalam hitungan detik, Roy Suryo menghancurkan argumentasi palsu itu dengan fakta tak terbantahkan. Kau keliru, itu Times Roman, bukan Times New Roman. Jangan coba-coba bohong pada saya yang ahli digital. Momen memalukan untuk tim Jokowi. Joshua terbata-bata tak mampu menjawab. Logika teknis mereka ambruk di depan publik. Bukti semakin jelas. Dari font saja mau diputar-balikan. Pertanyaan krusial, kalau untuk hal sederhana seperti jenis font saja mereka berbohong, apalagi yang sudah dimanipulasi dari dokumen ijazah ini? Ini bukan kesalahan teknis, ini konsistensi kebohongan. Fakta yang tak terbantahkan. Tim Jokowi terbukti membuat-buat fakta dan sejarah tipografi hanya untuk menutupi aib ijazah. Kalau untuk font saja harus berbohong, bagaimana dengan hal-hal lain yang lebih substantif? Bangsa ini tidak butuh pemimpin yang hidup dalam kebohongan. Supaya nggak terlalu jauh. Mas Roy. Satu, saya kebetulan kuliah di jurusan komunikasi. Ada kuliah namanya grafika dan publisitas. Ya, betul bahwa font yang ada itu Times bukan New Roman, Mas. Times Roman. Ya, itu ada di mesin cetak. Kalau dulu mesin cetaknya namanya Gutenberg. Penemunya John von Gutenberg. Ya, gitu. Ini asli. Dulu masih pakai mesin cetak tinggi, hurufnya ditata. Itu tidak mungkin, jarak itu adalah menggunakan sistem scalable, pasti monospace. Itu untuk font. Jadi font sudah juga direkayasa oleh Rismon, itu tidak pada itu. Jadi kalau hasil mesin cetak perdana, hasil yang lain dulu ada Lukman Offset, ada Andi Offset di Jogja, ada ASCO, itu pasti jaraknya monospace. Itu yang pertama soal font ya. Font tidak menentukan apa-apa. Yang penting adalah skripsinya Jokowi. Saya baru buka sekarang di Rakyat Bersuara. Ya. Pada tanggal 15 April, UGM memang tidak berani memberikan rekaman video itu. Tapi saya punya rekaman audionya lengkap, clear. Saya rekam saat itu kejadiannya. Saat itu juga kejadiannya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, diberi langsung oleh Wakil Rektor UGM, namanya Prof. Wening Udasworo. Dilihat juga oleh Dr. Ari Sujito.
sebuah skripsi yang tertulis di luarnya namanya Joko Widodo. Kita buka, tidak ada lembar pengesahannya. Dan saat itu juga saya tanya langsung kepada Prof. Wening, Prof ini ada enggak? Dan saya cek lagi di rekaman saya, Prof. Wening gugup mengatakan, enggak ada ya, enggak ada. Tidak ada. Demi Allah saya bilang, tidak ada. Sama sekali tidak ada lembar pengesahannya. Dosen pembimbing Nah, ada. jadi tidak ada lembar pengesahannya, tidak ada lembar pembimbingnya. Tadi Anda katakan dosen pembimbing ada tanda tangannya. Ya, dosen pembimbing sama dekan. Enggak ada. Saya boleh jawab? Enggak ada. Kalau ada, berarti Universitas Gadjah Mada, Prof. Wening Udasworo dan Dr. Arsya telah memberikan bukti palsu kepada kami bertiga. Bentar, ini Catat penting. ini. Jadi waktu itu Mas Roy melihat sendiri Saya melihat sendiri pegang sendiri dan saya potret waktu 17 itu April 15 April 2025. 2025. Oke, April 2025 Mas Ya. Roy lihat sama sekali kosong. Sama sekali kosong, tidak ada. Jadi yang ada hanya lembaran judul, kemudian ada Dan lembaran. Mas Roy foto waktu itu. Saya foto, tidak ada lembar pengujiannya. Oke, padahal menurut Jadi tidak Anda ada ada. lembar pengujiannya, nggak ada. Oke, ini gampang aja. Ya. Kan sudah ada videonya Ya, kursinya Pak jadi Jokowi kan? gini. Di Kalau video saja, itu enggak, kalau- di video itu kalau- ada. Jelas ada. Kalau saja nanti ada, saya hanya perlu catatkan. Catat semua penonton Indonesia melihat dalam rakyat bersuara. Hari ini. Berarti hati itu tanggal 15 April Universitas Gadjah Mada yang diwakili oleh Prof. Wening Udasworo, Dr. Arsya telah berbohong kepada kami bertiga yang datang dengan surat resmi dan Rifai Kusumanegara terjepit dalam kebohongannya sendiri. Detik-detik memalukan untuk pengacara Termol. Rifai Kusumanegara dengan PD-nya mengklaim lembar pengesahan skripsi Jokowi ada tanda tangan dan tanggalnya. Tapi Roy Suryo langsung menghujam dengan bukti tak terbantahkan. Buktikan, mana dokumentasinya? Tunjukkan pada kami, jangan cuma omong doang. Momen panas dingin yang membekukan, Rifai mendadak berkeringat dingin. Suara mulai gugup dan tidak pasti. Mata berkedip-kedip mencari cara hindari pertanyaan. Kenyataan yang terungkap, pengacara bayaran Termol ini tertangkap basah tidak bisa membuktikan omongannya sendiri. Padahal, sebagai kuasa hukum, seharusnya dia punya semua dokumen pendukung. Di videonya Bang Rismon ada kok, betul kan Bang? Betul. Yang tanda tangan adalah satu pembimbingnya, yang sebelah kanan adalah dekannya. Saya ingin menambah. Tunggu dulu, ini biar dulu, satu dulu ya. Kedua, saya kan mengikuti betul alat bukti di perkara ini. Tanggalnya juga. Di luar itu, ada juga lembar pengesahan penilaian dari para penguji. nggak ada. Tunggu dulu, ini yang tadi video Bisa ada ya. tunjukkan Tunggu lagi nggak? para penguji, saya sebut namanya Pak. Karena Oke. saya sudah lihat barangnya. Bisa tunjukkan. Ada di baris krim juga barangnya. Oke, Di depan di bisa Polda. tunjukkan. Yang menguji itu adalah satu Prof. Ahmad Sumintro, kedua Insinyur Sofyan, dan ketiga Insinyur Burhanuddin. Ada tanda tangannya semua. Tiga tanda tangan dan memberi nilai A. Ada tanggalnya. Cuma juga. problemnya, Ada tanggalnya. Ada problemnya ya. Ada tanggalnya. dong. Ada. Ada tanggalnya. Problemnya adalah Tanggal ada ya? Ada. Si penguji ini, loh ini fakta kebenaran. Kita lihat nanti di Anda sidang. punya datanya? Kita lihat di sidang nanti. Nonton semua di sidang. Bang Rifai, Anda Kita punya lihat sini. datanya? Cuma persoalannya saya ada semua di sini datanya. Ini tulisan sendiri, bukan foto. Ini tulisan. Ini tulisan. Ini summary. Itu nanti di persidangan. Di persidangan. Ada datanya. Bohong Kalau jangan bisa di sini kita dah. kasih. Itu tulisan. Oke. Roy aja Itu juga bisa tulisan. bohong. Enggak, saya Tunjukkan. Kalau Profesor Wening, Saya menjawab kasih Bapak. audio. Tunjukkan. Bang, audionya. stop. Tunjukkan. Saya menjawab. Jadi kembali lagi jangan kita diskusinya semua asumsi. Iya ini, Ya. sebentar. You Ini duduk tulisan dulu, atau saya lagi gambar? jelasin ke beliau. Ini tulisan Pak Ini gambar. summary waktu saya Nah bertemu dengan iya, ini tulisan sendiri, gak ada. Mas Rifai enggak gini. Enggak ini kalau seandainya ada. Saya diskusi gini konyol. Iya. Kita bicara kebenaran atau enggak? Enggak, Iya, mana? Mas Nggak Rifai, ada. Tapi Mas problemnya- Joshua tolong problemnya, Prof. dikirimkan ke kami. Iya, Kami kirimkan. akan tampilkan nanti di sini. No, problemnya Prof. Kirimkan. Lembar penguji itu memang tidak ada deskripsi. Lah, gak bisa. Paham ya? Maksudnya Ada gimana? pengesahan oleh pembimbing dan dekan. Mana ada lembar pengujian? Lah mana ada Ini lembar mau pengujian negosiasi. tidak ada Kita deskripsi. mau diskusi atau mau hanya Nggak asumsi terus ada. yang mau dibangun? Bang Rifai sebentar. Nah, Sebentar. tapi ada lembar lain ditandatangani oleh 3 penguji dengan ada nilainya. Sebentar, Problemnya lembar ini memang tidak disisipkan.
Oh, Tapi gini. barang itu ada. Oke, saya ngerti. Ini biar clear dulu. Jadi gini. Bentar, Ini mau bicara kebenaran atau asumsi Bentar. kontot-kontotan gitu kan? Jadi di dalam buku skripsinya Tidak ada. tidak ada tanda tangan ada. satupun. Ulangi lagi, Yang ada adalah ulangi date lagi. kan? Bentar. Ada 2 tanda tangan dong. Sebentar. Di dalam buku skripsinya yang dijilid Betul. tidak ada tanda tangan penguji. Yes. Ya, itu. Tanda tangan penguji dilampirkan belakangan. Maksudnya dilampirkan tidak Itu di dalam ada di jilid berkas akademiknya Pak Jokowi. yang terpisah dari Semua skripsi. KRS, KHS semua ada di situ. Yang terpisah dari buku skripsi itu. Terpisah, itu tidak disisipkan. Nggak mungkin. Dan ini Jelas dan sekarang, ini jelas. terjadi di beberapa Oke, skripsi baik, lain. baik, ini jelas. Jadi Saya ini dong. fakta ya. Iya, saya bicara jelas. fakta, daripada kita lari sana sini. Baik. Saya Jadi kembalikan. sekali lagi saya tekankan di sini ya. Jadi saya simpulkan, di dalam buku skripsi tidak ada lembar pengesahan, mohon maaf, tidak ada tanda tangan di lembar pengesahan. Konyol ini. Tidak ada lembar pengesahannya, tapi Jokowi lebih milih penjarain pengkritik daripada tunjukin secarik kertas ijazah. Rahasia terbesar, ini bukan soal gelar, tapi integritas pemimpin yang sudah mati. Pilihan di tangan rakyat, lanjutin dijajah kebohongan atau berani hadapi fakta. Bangsa ini butuh pemimpin, bukan penipu berkedok bapak.